kan sering di pasaran kan banyak Pak, Ya. berbagai macam jenis. Seringkali makan ini madu asli, ini nggak asli gitu. Ya. Nah, bagi untuk ukuran orang awam Pak, untuk mengetahui madu ini asli dan tidak itu ada cara khusus nggak Pak untuk mengetahuinya Pak? Masalah asli dan palsunya madu itu menjadi polemik yang cukup populer di masyarakat, banyak dibicarakan. Tapi memang sejauh ini teknik-teknik yang sering beredar di masyarakat tentang menguji bagaimana madu yang asli dengan dibakar, dengan yang asli itu nggak dikerubuti semut segala macam, itu lebih banyak ke mitosnya. Jangan lupa dukung terus channel Petani Online. Segmen dan petani itu keren. Madu ini lebah yang bisa diproduksi madunya. Itu kan tadi diceritakan kan banyak jenisnya ya Pak ya. Nah kalau untuk di kawasan dataran rendah ya, itu jenis lebah apa Pak yang bisa dibudidayakan dan dikembangkan di sana Pak? Saya belum pernah, terus terang belum punya pengalaman mencoba membudidayakan di Indramayu ya, jadi saya tidak punya pengalaman langsung secara empiris. Nah, tapi saya punya dugaan-dugaan, jadinya dugaan-dugaan saya berdasarkan pemahaman saya tentang lebah, juga pemahaman saya tentang daerah Indramayu, karakternya secara ekologis seperti apa. Saya pikir kemungkinan tetap sangat berpeluang besar untuk bisa berkembang di sana di Indramayu dengan ketinggian tempat sedemikian rupa yang termasuk kategori dataran rendah gitu kan, kemudian suhu, temperatur udara segala macam, kemudian juga tipe ekosistem yang ada di situ, itu saya pikir tetap masih yakin bisa dibudidayakan di sana untuk semua jenis. Untuk semua jenis ya. Ya. Nah biasanya kan gini, kecenderungan budidaya apapun ya makhluk hidup lah itu kan ke sumber pakan kan gitu. Ya, betul. Ketersediaan sumber pakan. Betul. Nah kalau madu kan ini kan sumber pakannya kan nektar gitu ya. Atau nektar, polen, dan juga resin kalau trigona kan. Nah itu jenis kayak gitulah, bunga-bungaan masyarakat awam kami. Ya. Apakah perlu penyediaan pengadaan tanaman-tanaman secara khusus atau yang alami saja di alam gitu yang tersedia gitu Pak? Ya, bisa salah satu atau bisa mix. Jadi kalau kita punya lokasi yang bagus, yang penting kan kita tahu bahwa jenis-jenis ini itu disukai oleh lebahnya atau ada nektarnya paling tidak. Nah, bisa bagaimana kita pilih lokasi yang dengan vegetasi existingnya itu alami, ada di situ tanpa rekayasa lagi, bisa. Tapi tetap kita ada ukuran-ukurannya, kelayakan-kelayakannya dari sisi vegetasi, dan itu harus ditunjang oleh pengetahuan tentang sumber-sumber nektar. Itu satu. Yang kedua, bisa kita penuh dengan rekayasa vegetasi. Gitu, di padang pasir sekalipun misalkan ini atau di tempat yang sangat miskin menurut kita sumber nektarnya, kita bisa bangun vegetasi yang nanti mendukung untuk sumber nektar dan sumber polen serta resin untuk lebah kita. Atau campuran. Nah, kalau campuran kita pengayaan. Jadi kita ini lokasinya bagus nih, sudah ada beberapa jenis gitu yang bisa dijadikan pakan lebah, tapi kita merasa kurang, kita tambahin dengan jenis-jenis yang bisa tumbuh di situ dan merupakan pakan lebah. Jadi campuran, mix gitu. Bisa datangkan dari luar jenis-jenis yang disukai lebah gitu. Ditanam di situ bareng-bareng dengan vegetasi lokalnya. Dari aspek bisnis lah gitu. Kalau misalkan skala rumahan, skala personal atau skala kecil gitu, dimulai dari mana, berapa biaya yang diperlukan gitu, modalnya, dan hitung-hitungannya seperti apalah gitu kira-kira yang ini kan bisa sebagai sumber penghasilan keluarga gitu Pak. Itu bisa dijelaskan Pak? Ya, kalau keadaan sekarang ya itu saya lihat bahwa rekan-rekan peternak itu baik di Kalimantan yang dulu saya sempat amati maupun di sini di Jawa Barat, rata-rata masih dominan untuk penghasilan tambahan. Jadi bukan penghasilan pokok. Nah, setelah saya hitung-hitung, kalau dengan skala misalkan minimal 80 kotak untuk lepisep nih, untuk jenis yang ini, karena dengan katakanlah asumsinya satu kotak bisa memproduksi madu 50 ml gitu kan. Tinggal kalikan ke 80 misalkan, kita dapat sekian.
liter. Nah udah gitu dijual akhirnya dengan 80 kotak, dan tiap kotak 50 mililiter maaf, Mililiter. itu kalau tidak salah ya, saya juga agak lupa ingat hitungannya, itu bisa sampai 2 jutaan kurang lebih lah. Nah, kalau dengan tuntutan daya beli sekarang mungkin bisa cukup bisa enggak lah, tergantung kita juga ya, itu mah urusan kehilirnya, urusan lain gitu. Nah cuman saya juga punya contoh yang cukup bagus waktu di Kalimantan itu, tapi dengan jenis Itama. Kalau jenis Itama, ada kawan saya peternak yang sudah cukup punya koleksi banyak, sekitar 300 koloni. Itu dia rotasi 300 itu per bulan dia panen 100 kotak. Jadi muternya tiap 3 bulan. Nah, setiap bulan dia panen 100 kotak Nah, itu dia berapa liter kira-kira, Pak? Nah, produksi dari Itama itu jauh lebih besar. Kalau jenis Itama itu bisa dikatakan hampir setengah liter dalam jangka Per waktu kotak? 3 bulan. Per kotak? Iya, per kotak. Hampir setengah liter. 500 mili. 500 Ya. mili ya. Nah, kemudian sebulan dia informasikan ke saya, itu dia bisa dapat, kalau harga madu katakanlah misalkan 300.000, tinggal dihitung Per liter? per liter. 300. Itu kan, jadi kalau misalkan tadi berapa? 100 kali Lima- setengah liter, berarti 50 liter. Iya, 50 Ya liter kan? ya. 50 liter dijual ke Jakarta, dia sorry bukan 300, 200.000. 200.000. Nah, itu. Jadi kalau tadi berapa? 50 liter 50 liter kali kali 100.000, 100.000. 5 juta. Dalam Kira begitulah itu ilustrasinya. Iya, iya, iya. Tapi tetap variasi sangat banyak lah. Tergantung kan juga bagaimana produktivitas. Itu juga produktivitas tidak rata semua, tidak persis akurat seperti apa yang di matematika kan. Nih kita explore atau kita ini ya, jelaskan dulu yang struktur sarangnya. Ini ciri khas dari lebah tak bersengat itu, dia telur dengan madu itu terpisah dalam kompartemen yang terpisah. Nah ini yang gentong-gentong madu sama polen. Nah kalau yang ini telur brood cell istilahnya. Ini yang warna lebih muda telur tua yang lebih cepat menetas. Dan ini telur muda, makanya ratunya biasanya ada di situ, ngisi telur-telur ini yang muda. Ini juga sama polen sama itu, ada bagian jangkar-jangkar begini adalah batumennya, rangka atau pengikatnya ke tempat sarang. Itu ini tanpa involucrum ya. Ada kalau jenis lain juga ada suka jelas kelihatan di sini, dibalut lagi, ada lapisan lagi, ditutup, dibungkus sama mereka, itu namanya involucrum. Satu kotak ini menghasilkan berapa mili madu, Pak? Ya kalau yang awal-awal sih perkembangan masih berkembang begini 3 bulan bisa cuman 40-50 mili. Yang ini nih, yang gini. Nanti bongkahan yang ini nih diperas bisa Nanti bisa sampai penuh, Pak, ini, Pak? Ya nanti lama-lama penuh juga. Oh, buru-buru mereka masuk. Ada hamanya nggak, Pak? Ada. Oh, ada. Ada hamanya tuh, kita menghadapi 2 jenis hama. Hamanya apa, Pak? Hamanya ada kutu merah ya, tapi saya belum bisa tunjukkan sini karena masih habis dibersihin kemarin. Ada lagi jamur nanti yang diikuti oleh serangga lalat kecil kayak serangga buah, lalat buah, tapi lebih kecil lagi. Saya belum tahu namanya. Kalau di sini namanya rorongo gitu ya, kalau dalam bahasa lokal kami di sini. Nah itu nanti bertelur di dalam kotak, kemudian larvanya setelah lahir dari telur itu gede-gede, itu yang makan larvanya si lebah. Hamanya itu ya? Ya, baru kalau di sini kami baru menemukan 2. Antisipasinya? Sebelum kotak digunakan kita harus pakai itu dulu, di blender pakai torch tuh, disemprot api, dipanaskan pakai api. Kalau biar nggak berkembang jamurnya. menghindari membunuh spora jamur sama membunuh telur kutu. Jadi memang tindakan preventifnya itu yang paling bisa diandalkan.
itu dulu Dibakar, dipanaskan, dibakar, disemprot api. Kalau itu di bawah dikasih apa? Solar, Pak? Nah, kita ini kasih oles solar nih sama oli bekas. Ini kayaknya udah cukup kering nih. Kelupaan Kalau belum semut nggak hama kan? semut predator ya. Golongannya ada predator, pemangsa, ada hama. Yang Ya sebenarnya hama mangsa juga. Oh. Gitu kan, kayak si larva telur tadi, larva lalat kan juga makan itu. Tapi dia lebih banyak. Kalau predator menurut saya ini mah, itu predator tuh yang individunya yang makan, bukan serangan massal gitu. Warnanya agak kuning, tidak hitam. Nyengat, tahu nggak? Enggak, yang ingat sama, masih Trigona juga, masih golongan ini. Nah ini yang kemarin ada cerita nih, kita lagi bongkar, pasang ke sini. Iya. Ada swarming yang berkerumun gitu, kita simpan kotak kosong 1, 2, asalnya 2 ngisi, mereka pada masuk ke sini juga. Ternyata mungkin kirain pecah koloni, pas dilihat ini nggak ada ratunya, tapi dia betah di sini mereka. Nggak ada ratunya. Sekarang udah hilang. Sama bertiga kami di sini, ini udah hilang. Jadi saya rekomendasikan ke kawan-kawan peternak tuh suka siapkan kotak kosong. Kalau ada yang mau pecah koloni sendirian, dengan sendirinya tanpa kita atur, mereka bisa cari kotak kosong. Lumayan loh, suka dapet tuh. Ini kan berarti baru 4 bulan lah. 4 bulan. Kita lihat lah. Bunga-bunga juga kita baru anak di tanah. Nah ini contoh yang kalau kita sedikit punya masternya gitulah, koloni yang kita ini karena ini yang suka dipamer-pamer tuh yang ini bagus-bagus. Kenapa kotaknya nggak mengikuti kayak gini, Pak? Apa? Eksperimen. Oh, Pengen tahu. Kecil ya. Ini madu nih, Pak. Maksudnya Ya, ini, tawon ini, nah, Pak. Ini madunya nih. Ini gentong madunya. Nah, kalau panen tuh ininya diambil bongkahannya terus ke mangkok, kita peras di mangkok. Ini sistem peras kalau levisep. Karena kalau sedot ini terlalu kecil gentong madunya. Gitu ya. Masyaallah. ini yang dulu tuh. Ternyata dunia dunia madu juga. Seperti ini. Koloninya udah bagus ini. Ini tawon ini Pak yang kecil-kecil nih, Pak. Iya, yang ini dari sini. Oh. Ini juga sama. Nah. Yang gelap warnanya ini telur muda. Kalau yang lebih peyang tuh yang warnanya lebih coklat yang lebih muda, warnanya itu telur tua yang sebentar lagi menetas. Nah, ini ratunya nih. Ini ratunya yang lebih besar itu Pak ya. Iya, ratunya yang bikin telur terus. Ngisi telur pakai larva dia, apa keturunan dia. Bertelur terus. Oke. Di kita punya 42. Tuh. 42 jenis tuh, bayangin Kang Erwin. Yang dibudidayakan kalau nggak salah baru 8 sampai 10 jenis paling banyak. Tapi rasanya beda-beda atau sama? Rasanya beda-beda, sangat beragam sekali rasa madu itu. Nah, ini corong ini punya fungsi yang cukup penting juga. Dia itu menghalau menangkal dari serangan predator dan hama. Ini faktor keamanan. Corong itu Fungsi corong keamanan. corong buatan atau dibuat oleh buat mereka. Mereka yang bikin. Iya. Nah, kayak ini. Jangkauannya, Pak, kisaran itunya berapa? Kalau lagi itu sekitar 300
sampai 400 lah. Jadi kalau dia nggak ada, dia bakal hilang. Nggak ada makan. Dia bakal kabur. Radius setengah kilo Oh, nggak sama ada. sekali nggak ada nih Oh. dalam radius segitu. Nggak Kabur bawa ya? pindah ratunya. Oh, ratunya kecil. Hah? Iya. Diajakin ya. Istilahnya kalau Ini untuk pengetahuan manfaat atau madu lah gitu. Madu ini kan sering di pasaran kan banyak Pak. Iya. Berbagai macam jenis. Seringkali makan ini madu asli, ini nggak asli gitu. Ya. Nah, bagi untuk ukuran orang awam Pak, untuk mengetahui madu ini asli dan tidak itu ada cara khusus nggak Pak untuk mengetahuinya Pak? Ya itulah banyak yang masalah asli dan palsunya madu itu menjadi polemik yang cukup populer di masyarakat, banyak dibicarakan dan selalu terus dibincangkan. Tapi memang sejauh ini teknik-teknik yang sering beredar di masyarakat tentang menguji bagaimana madu yang asli dengan dibakar, dengan yang asli itu nggak dikerubuti semut segala macam, itu lebih banyak ke mitosnya gitu. Ada beberapa logika atau nalar yang bisa digunakan untuk beberapa teknik, tapi itu parsial, sedikit gitu menunjangnya. Pengujian madu asli dan madu palsu itu yang paling masuk akal, yang paling sah menurut saya adalah di laboratorium gitu. Iya. Atau kita langsung ikut panennya, itu Lihat kan mutlak. langsung Iya, ya. Real langsung ya. kan. Ya. Nah, Oke, ya betul. terus ada juga kalau misalkan kita punya keyakinan yang kuat, itu bisa minta referensi ke ahli mencicipi madu dengan organoleptik, dengan pengindra ahli itu. Pengecap itu ya. Ada itu yang orang-orang yang punya kemampuan itu. Ya, Tapi betul. memang harus ahli, punya jam terbangnya yang tinggi, dia sudah mencicipi banyak sekali madu gitu. Berarti kalau misalkan dengan yang beredar itu kalau nggak dicicipi, kalau nggak didatangin semut, kemudian tadi apa lagi? Itu mitos kebanyakan. Mitos kebanyakannya. Jadi kalau memang mau real ya ke laboratorium itu Pak ya, betul. keaslian. Oke. Itu nggak bisa dibantah. Iya. Tapi hasil lab bukan sekaligus langsung menyatakan itu asli atau tidak, nggak ada. Hasil lab itu menganalisa apa saja kandungannya dan ukurannya berapa. Oh. Dari situ kita bisa interpretasikan ini madu asli atau tidak, melihat dari parameter yang disampilkan, yang disajikan, hasil analisanya. Oh iya. Jadi tidak ada sejauh ini yang dimaksud analisa laboratorium itu bukan memponis bahwa madu ini asli atau tidak, bukan itu. Tapi menampilkan hasil analisanya, kandungannya apa dan berapa banyaknya. Kalau lebih yakin lagi datang aja waktu panen gitu. Betul. Makanya ini ada terkait dengan tujuan itu juga. Kenapa saya pilih Lepisep? Alasan yang berikutnya adalah Lepisep kan murah. Kalau misalkan kita pengen betul-betul yakin dengan madu yang kita konsumsi supaya asli, kita pelihara aja 10 kotak misalkan untuk konsumsi pribadi. Betul. Bukan untuk dijual. Gitu. Jadi kita panen sendiri, kita konsumsi sendiri, ternaknya punya kita sendiri. Iya. Oke. Ya. Ini ada 2 jenis madu yang saya tampilkan. Yang ini madu hutan embaloh dari Kalimantan Barat, dari Kapuas Hulu. Ini madu Apis dorsata. Dan yang ini madu tewel Sumedang. Ini madu dari lebah tabersengat, dari Trigona. Dan khasiatnya nanti bisa ditanya lanjut ke saya. Terima kasih. Oke.